Oke, jadi sekarang kan akhir weekend dan kita akan lanjutkan plan trading kita sebelumnya. Jadi kita langsung aja ke intinya, entry-nya apa, terus stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Dan untuk analisanya itu sebenarnya sudah jelas di video sebelumnya. Karena di situ sudah dijelaskan bahwasanya kondisi pasar itu adalah downtrend. Sehingga kita entry buy di sini kita mengambil titik koreksi harga. Ketika kita juga sudah dapat titik koreksi harga, itu berarti selanjutnya kita tinggal follow trennya setelah terbentuknya high harga. Dan di sini high harga itu sudah terbentuk. Kita di sini menggunakan time frame H4 ya. Kalau kita lihat trennya secara dari daily maupun H4 itu masih tetap berada dalam downtrend. Kemudian kalau kita lihat di sini harga sudah terbentuk high-nya. Sehingga dari sini kita bisa follow trennya ke bawah. Ya, jadi di sini kita akan melakukan sell position, kemudian untuk stop loss-nya berada di high area sebelumnya, yaitu di sekitar harga 1966, di sekitar high area. Bisa juga jika kita ingin risk-nya tidak terlalu tinggi, bisa juga di sekitar 1963 sampai 1964 jika kita ingin menurunkan risk-nya. Oke, lanjut. Jika sebelumnya itu resiko yang saya gunakan itu cukup tinggi. Nah, pada kali ini kita gunakan resiko dengan sewajarnya, yaitu dengan risk-nya 2% sampai 5% saja dari modal. Nah, kenapa demikian? Karena ketika kita gunakan risk yang lebih rendah, yaitu 2% misalnya, artinya ketika kita melakukan kesalahan, kita akan memiliki lebih banyak kesempatan. Ketika kita salah, kita gagal, kita loss, kita kehilangan 2%. Kita masih memiliki kesempatan berikutnya, berikutnya, dan berikutnya lagi. Tapi beda cerita jika kita gunakan risknya langsung 20%, 30%, atau bahkan sampai 50%. Nah, kita tidak memiliki banyak kesempatan, dalam artian jika kita mengalami beberapa kali kegagalan dalam trading, kita akan langsung kehilangan modal kita. Nah, itu dia bedanya ya. Kita langsung sell dengan ukuran lot 0,2. Kemudian kita set untuk stop loss-nya. Stop loss-nya kita gunakan di 1966. Nah, selanjutnya untuk take profit-nya kita akan gunakan area low sebelumnya. Dari 1958 sekarang itu turun jadi 1950 atau 1949. Meskipun harapannya harga dapat turun lebih rendah dari low ini. Jika tren downtrend ini masih akan terus berlanjut, maka seharusnya harga dapat turun lebih rendah dari harga low ini. Cuman untuk TP pertamanya kita gunakan titik low ini. Nanti kita lihat kelanjutannya apakah kita akan berhasil take profit atau kita akan kena stop loss. Dan perlu diingat ya, bahwa analisa itu tidak bersifat 100% dan pasti. Tapi dengan analisa dan dengan money management itu akan memperbesar chance kita. Karena kalau misalnya teman-teman beranggapan bahwa ini akan pasti dan terjamin, ya tidak. Karena kita tidak bisa mengendalikan harga pasar, itu kita tidak bisa sama sekali. Kita bisanya itu ya mengendalikan risiko trading kita. Kita tidak bisa kendalikan pasarnya ini harganya mau naik apa mau turun, itu kita nggak bisa kendalikan, kita nggak bisa kontrol itu. Jadi pesan saya, bijak dalam trading ya, apalagi untuk teman-teman yang masih baru mulai trading. Ya jangan sampai masih baru belajar tapi sudah terlanjur mungkin salah dari belajarnya, atau salah kaprah, atau salah mindset, saya tidak tahu ya. Bisa jadi hal-hal seperti itu ya, di awalnya salah mindset atau salah belajar atau tidak ada yang membimbing, ya nanti dikhawatirkan malah jadi penyesalan atau malah jadi menyalahkan ya, jadi menyalahkan. Ya itu aja, kita tunggu aja ini hasil akhirnya. Ini mau loss mau profit tetap saya upload nanti ya untuk jelasnya, supaya teman-teman itu bisa memahami, supaya teman-teman itu tidak beranggapan bahwa trading itu bisa menjamin profit atau 100%. Jawabannya ya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Ya kita nggak bisa atur harganya, kita nggak punya kontrol terhadap harga di pasar. Oke, sekarang sudah malam, jam 7 lewat 25 menit.
Jadi untuk entry kita ini sudah floating profit, jadi dari titik entry sudah turun ke 1948 ke area low yang kita bahas tadi. Ini kita close terlebih dahulu karena harga sudah turun sesuai target kita. Ya, jadi meskipun harga berpotensi untuk turun lebih rendah dari area low yang kita bahas tadi, cuma karena ini akhir weekend, saya close posisi. Jadi biasanya kalau akhir weekend itu, saya clear semua posisi tradingnya. Jadi waktu hari Senin itu, nggak ada lagi tuh posisi entry yang masih floating profit ataupun yang floating minus. Ya, jadi itu aja untuk entry kita hari ini, yaitu di akhir weekend tanggal 10 November. Untuk pembahasannya kita sudah bahas di awal video tadi. Cuma kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada persoalan mengenai trading, bisa tanyakan aja di kolom komen atau mungkin bisa juga hubungi saya, itu juga bisa. Dan ya untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini terlebih dahulu. Sampai jumpa di video berikutnya.